Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini yaitu mengenai wilayah sebaran makhluk hidup. Wilayah sebaran makhluk hidup ini juga disebut sebagai biogeografi. Terdiri dari dua, yaitu ada zoogeografi yang merupakan peta wilayah persebaran untuk hewan, sedangkan fitogeografi merupakan peta wilayah sebaran untuk tumbuhan. Selanjutnya yaitu zoogeografi. Pada tahun 1876, Alfred Russel Wallace ini melakukan penelitian yang menemukan bahwa pembagian hewan atau fauna itu berdasarkan wilayah, dan di wilayah-wilayah itu fauna yang ditemukan memiliki ciri atau kekhasannya masing-masing, terbagi menjadi 6 wilayah. Yang pertama wilayah oriental, kedua paleartik, ketiga Etiopian, keempat neartik, kelima neotropik, dan yang terakhir australis. Baik, yang pertama kita akan membahas yaitu wilayah oriental. Wilayah oriental ini memiliki ciri yang bertubuh besar faunanya, kemudian dapat beradaptasi dengan iklim tropis yang hangat. Iklim tropis ini biasanya ada pada negara India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Filipina, dan Formosa. Ini wilayah untuk oriental. Kemudian apa saja sih hewannya ini? Ada si orang utan, kemudian harimau, kemudian ada gajah, kemudian ada badak bercula 1 ataupun 2, kemudian ada tapir, dan ada antilop. Ini untuk wilayah oriental. Perhatikan untuk slide selanjutnya yaitu wilayah paleartik dengan ciri yaitu memiliki perbedaan perubahan suhu serta perbedaan curah hujan, didominasi oleh fauna herbivora serta berbulu tebal. Di sini wilayahnya ada Eurasia, Afghanistan, Inggris, dan Jepang. Binatangnya atau faunanya yaitu ada kucing kutub, beruang kutub, kemudian ada bison, dan ada juga panda sebagai salah satu contoh dari fauna Jepang yang khas ya.
Baik, perhatikan di slide selanjutnya yaitu ada Afrotropical atau disebut juga Ethiopian dengan ciri bahwa hewannya mampu beradaptasi dengan kondisi yang kering seperti gurun, kemudian berukuran besar. Contohnya ada wilayah Arab Saudi, kemudian ada gurun Sahara dan ada Madagaskar. Contoh hewannya yaitu unta, kemudian zebra, kemudian ada jerapah dan ada lemur. Perhatikan untuk selanjutnya yaitu wilayah Nearctic dengan ciri yang merupakan hewannya mayoritas karnivora dan pengerat dan dapat beradaptasi dengan cuaca dingin, terdiri dari Amerika Utara dan Greenland yang merupakan wilayah yang dipenuhi dengan es atau salju. Contoh hewannya yaitu kalkun, ada salamander, ada bison, dan ada rusa kutub atau disebut juga sebagai karibau. Perhatikan di slide selanjutnya yaitu ada wilayah neotropikal dengan ciri faunanya didominasi oleh fauna dari Amazon seperti karena ini di wilayah Meksiko Selatan, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ada faunanya yaitu kuda, antilop, kemudian ada rusa atau menjangan, kemudian ada alpaka, ada armadillo dan ada giant anteater. Masih ada lagi contohnya seperti anaconda, kemudian ada belut listrik karena ini fauna yang didominasi dari Amazon. Perhatikan di wilayah Australasia atau Australis yaitu dengan ciri iklimnya tropis atau subtropis, didominasi oleh burung berwarna-warni serta mamalia berkantung. Wilayahnya ada Australia, Papua, Maluku, dan Selandia Baru. Contoh hewannya yaitu ada kasuari, kemudian ada kanguru, ada koala, serta burung cendrawasih. Baik, terima kasih pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan like serta komennya ya. Terima kasih.